atas langit ya. Seperti bulan itu pengaruh dari ada planet yang ada ya Bu, sehingga ada bulan berubah menjadi bulan. Halo, bisa kedengaran suara saya? Halo. Kedengaran Bu Boni, silakan. Oh iya. Iya, itu tandanya kalau kita lihat bulan itu bahwa Tuhan Yesus itu ada di hidup kan. Jadi semangat bahwa Tuhan Yesus itu hidup karena ada bulan hari malam begitu indah itu menandakan Tuhan itu ada gitu hidup. Jadi harapan kita untuk hidup Yesus kita dalam arti kita harus memperbaiki diri hidup biar kita bisa melihat surga itu gimana gitu ya. Amin. Baik, saya mau membawa pujian lagu Agung dan Bersyukur. Kita dapat bersyukur. Amin. Kedengaran suara. Kedengaran nggak ini? Bisa. Sepertinya kurang dekat, Bu Foni kurang dekat. Iya, agak maju ke depan lagi. ada echo. Ada echo. Udah? Halo? Ya, sudah bagus, bagus ya. Bagus. Sekarang udah bagus. Oke. Nyanyi bersama-sama ya, Bapak Ibu yang cantik, katakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur kepada Bapa yang hidup. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melalui segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu janjimu Tuhan melalui segala dan ku bersyukur melalui segalanya, dan ku bersyukur. Keren. Lagu
lagunya keren. Kasih jempol Terima dulu. kasih Bu Foni. Rasa kasih jempol itu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Sus Foni. Jempolnya dua aku, Paril. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Wah, Tuhan. luar biasa. Boleh Terima tiap kasih, hari tuh. pujiannya. Senang. Tuh, Jadi- ya tiap hari dong nyanyinya. Datang, Iya. datang. Ya, oke. Cita didampingin sih. Iya, makanya kalau ini ya doain aja. Iya. Lanjut deh, yang lain masih ada, kalau ini masih ada yang bersaksi, yang kesaksian waktu di mana gitu. Di mana dong? Hai Cici Jenny tuh. Hah? Mama gimana mamanya udah sehat sih? Iya kan udah disaksiin waktu kemarin Ya. bersyukur. Belum. Biasa kemarin saya bersyukur ya, berterima kasih Mama udah sekarang udah sehat, segar, udah mau makan, udah baik. Terus perawatnya juga nggak pulang. Saya kira kemarin pulang Lebaran Haji udah ketakutan saya kalau dia pulang. Tapi bersyukur dah dia nggak pulang. Haleluya. Terima kasih sama Tuhan, Tuhan baik. Belum mau ke atas. Puji Tuhan. Amin. Oke. Ya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada lagi, kita masuk dalam sharing firman saja ya. 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 Silakan Pak Morhan Tombek dari Languan. Oh, mantap. Wah, remboken bro, remboken. Rombongan. Rembukan. Kapot, Ibu Lydia satu lagu dulu dong sebelum kita Oh, iya. masuk. Baik, kita dengarkan satu lagu, Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Amin. Terima kasih multimedia. Buat kasih.
Langsung ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kembali lagi Galilea Blessing Ministry mengadakan ibadah walaupun melalui aplikasi Zoom meeting. Kami tetap mengandalkan Engkau sebab Engkau kami tidak ada apa-apanya. Dan di sini kami bicara atas nama kerajaan-Mu sendiri, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan di dunia boleh tergoncangkan dengan peristiwa-peristiwa dunia hari-hari ini, namun kerajaan-Mu dan iman kami tidak akan pernah tergoncangkan sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih untuk sore hari ini. Memberikan pendengaran seorang murid, kami sekalian yang menyampaikan ataupun baik yang mendengarkan, dan kami mau belajar segala sesuatu tentang jemaat yang ada di Tesalonika. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya baru lihat tadi informasinya, terus kemudian saya buru-buru buat catatan. Haleluya. Ya, Kalau jadi besar mah nggak dikasih tahu juga sip. gitu. Haleluya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi setelah pas saya lihat ngintip di grup, ternyata. Ya sudah, kita langsung aja supaya tidak kita mengefisiensikan waktu kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kitab Tesalonika ini atau 1 Tesalonika ini adalah surat pertama yang Rasul Paulus buat setelah dia dikukuhkan ataupun ditahbiskan sebagai seorang rasul di Yerusalem oleh rasul-rasul yang adalah murid-muridnya Yesus. Nah, terus kemudian kota Tesalonika adalah kota pertama juga yang dikunjungi Rasul Paulus atau yang didatangi oleh Rasul Paulus ketika dia baru tanda petik ditahbiskan sebagai rasul. Dan kitab 1 Tesalonika ini ditulis kurang lebih pada tahun 48 sampai 50 Masehi. Artinya kitab-kitab surat-surat kiriman Rasul Paulus setelah ini itu rata-rata ditulis di atas tahun 50. Kayak Galatia, Filipi, Kolose dan lain sebagainya itu rata-rata di atas tahun 50. Tetapi ini kitab Tesalonika ini diperkirakan sekitar tahun 48 sampai 50. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, dan kota Tesalonika ini adalah bagian daripada wilayah Yunani, dan pada waktu itu Yunani merupakan wilayah jajahan daripada kekaisaran Romawi. Saya nggak baca perikopnya karena kita irit waktu supaya diskusi kita nanti akan lebih akan ada banyak waktu yang bisa kita tersedia. Jadi gini, saya ada catatan di sini. Setelah 1 bulan melayani di Tesalonika, orang-orang Yahudi dan Yunani berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kemudian mereka membentuk sebuah komunitas. Dan inilah gereja mula-mula yang ada di Tesalonika. Jadi jemaat Tesalonika pada waktu pemberitaan pertama daripada Rasul Paulus itu mereka responnya luar biasa. Mereka langsung menyambut apa yang disampaikan, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka menjadi jemaat yang militan pada waktu itu. Namun setelah pemberitaan tentang Yesus Kristus yang bangkit sebagai raja atas seluruh bumi,
terus kemudian di mana Yesus pada waktu ini atas pemberitaan Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus ini adalah raja atas segala raja. Nah, pemberitaan Rasul Paulus tentang Yesus Kristus adalah raja atas segala raja ini mengganggu pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jadi ceritanya ini tanda petik penistaan agama kalau hari ini. Gitu ya, karena pemerintahan pada waktu itu tidak terima dengan pemberitaan Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus itu adalah raja atas segala raja yang harus disembah dan seterusnya, sedangkan pada waktu itu adalah semua kaisar Romawi statusnya dianggap sebagai dewa yang harus disembah, yang harus dipuja. Jadi dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan raja, maka ini mengganggu kekaisaran Romawi, mengganggu pemerintahan Romawi, sehingga Rasul Paulus ini dianggap, kalau hari ini kita di Indonesia dianggap sebagai penista agama. Nggak ada bedanya dengan kita hari ini. Kalau kita bicara lantang, siap-siap urusannya sama sebelah dan seterusnya. Nah, terus kemudian yang disembah pada waktu itu adalah karena pada waktu itu orang-orang Romawi itu menyembah, sekali lagi ini yang disampaikan oleh Ibu Tina tadi. Nah, kaum pagan ini menyembah adalah ciptaan Tuhan ya, bukan pencipta yang disembah. Tapi mereka menyembah patung, mereka menyembah dewa-dewi dan seterusnya. Dan yang di lain pihak bahwa dewa tertinggi mereka itu adalah dewa Ra ataupun dewa matahari. Terus kemudian dewinya adalah dewi bulan. Jadi ceritanya objek penyembahannya mereka tertuju kepada matahari dan bulan dan diimplementasikan dalam bentuk dewa-dewa ya, dalam bentuk diimplementasikan dalam bentuk patung-patung, sehingga pada waktu itu pemerintahan di sana itu merasa terganggu ya dengan kehadiran Rasul Paulus yang yang datang memberitakan hal tersebut. Dan kemanapun juga Rasul Paulus pergi itu mereka Rasul Paulus pada waktu itu yang datang ke situ Rasul Paulus, terus Silas, dan juga di situ ada Timotius. Tetapi yang sangat menonjol di situ adalah si Rasul Paulus karena dia yang menjadi juru bicara. Di situ juga ada Silvanus. Nah, kemudian kecurigaan demi kecurigaan ini itu terus berkembang dan akhirnya kalau bahasa hari ini di framing ya. Dibuat viral ya, dibuat viral. Maka dari itu kemanapun juga Rasul Paulus itu akan ada mata-mata yang mengikuti dia. Nah, akibat daripada pernyataan ini membuat orang-orang Kristen di Tesalonika itu mendapatkan aniaya. Sekali lagi, orang-orang yang ada di Tesalonika, orang-orang yang menerima kabar sukacita, orang-orang di Tesalonika yang menerima Injil itu, mereka konsekuensi risiko daripada menerima Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu, mereka harus kena aniaya. Dan aniaya ini ya begitu amat sangat berat ya, dan juga mereka bukan menerima aniaya saja, orang-orang Kristen pada waktu itu dikucilkan daripada komunitas ya, komunitas yang besar di dalam kota itu ya, di dalam jemaat Tesalonika ataupun di kota Tesalonika. Jadi di mana ada orang Kristen itu dianggap sebagai tanda petik lah ya, sebagai tanda pemberontak. Dan orang Kristen itu ketika orang-orang Tesalonika mendengar kekristenan itu mereka dicibir gitu ya. Dan ya di sini artinya kan di Antioquia dan seterusnya kan waktu itu kan di pengikut Kristus itu kan disebut sebagai Kristen. Nah, Kristen di sini adalah sebenarnya itu sebuah kata cemoohan ya, sebuah kata ejekan. Demikian juga orang-orang yang ada di
Tesalonika itu menerima ejekan demi ejekan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian saya catat di sini mereka dianiaya dan seterusnya. Terus kemudian karena penganiayaan yang begitu hebat ya, yang begitu berat, begitu besar, dan yang bergerak di situ adalah pemerintah ya. Artinya Rasul Paulus harus berhadapan dengan pemerintahan Romawi, dengan tentara-tentaranya yang kejam dan seterusnya. Walhasil daripada tekanan-tekanan dari aniaya-aniaya tersebut membuat Rasul Paulus itu harus hengkang ya, harus hengkang dari Tesalonika. Dan pada saat tersebut, ketika Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika, dia dia menitipkan Timotius, anak rohaninya, ya, untuk mendampingi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika tersebut. Nah, informasi daripada Timotius kepada Rasul Paulus ketika sepeninggalan Rasul Paulus di sana, Timotius memberitakan, menceritakan, menginformasikan kepada Rasul Paulus bahwa sekalipun jemaat di Tesalonika itu menerima aniaya yang sedemikian berat, ya, yang sedemikian parah dan seterusnya, bahkan ancaman-ancamannya, bahkan pun juga ada yang sampai mati oleh karena Injil, tapi jemaat-jemaat di Tesalonika itu tidak gentar ya dengan kematian. Mereka tidak gentar dengan ancaman, mereka tidak gentar dengan intimidasi, dan mereka tidak gentar dengan framing-framing ataupun isu-isu yang tidak benar ya, yang mereka diperhadapkan kepada mereka. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat ini, karena Rasul Paulus itu sangat-sangat mengasihi jemaat yang ada di Tesalonika tersebut. Nah, kalau kita melihat ya dari pasal yang pertama, pasal yang pertama daripada daripada 1 Tesalonika ini, kita sangat surprise sekali ketika kita melihat respon dari jemaat di Tesalonika ini. Karena mereka betul-betul luar biasa. Ini saya bacain ya di pernyataan Paulus di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin katakan kepada semua kita yang ada di GBM ya, Injil yang kita nyatakan, Injil yang Ibu Jenny katakan, Ibu Yuni katakan, Ibu Tina katakan, siapapun juga yang mengatakan bahwa bukan kata-kata saja, bukan omong kosong belaka, tetapi di dalam perkataan ini ada kuasa yang mengubahkan ya, ada kuasa yang mengubah hidup orang. Artinya ketika kita bicara, ya ketika kita tampil keluar, artinya kalaupun juga kita dipanggil untuk khotbah, untuk keluar, saya percaya ini atas didikannya Pak Sastra ini, keluarnya dengan full power gitu loh. Kenapa? Karena ya kita bergerak atas nama kerajaan surga. Ya kita dapat mandat untuk menyatakan Injil. Dan Injil itu adalah kekuatannya dia sendiri. Siapa yang mau lawan Injil? Injil itu tidak bisa dihambat ya. Ya, Injil ketika penginjil boleh dihambat ya, penginjil boleh dihalang, tetapi kuasa Injil tidak dapat dihambat oleh siapapun juga ya. Kuasa Injil tidak dapat dihalangi oleh siapapun juga, karena kita bicara atas nama Tuhan Yesus sendiri, atas nama kerajaan sorga. Jadi artinya apa? Karena kekuatan Roh Kudus, karena di dalam Injil ada sebuah kepastian. Itu ayat yang ke-5, saya lanjut dengan ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu diturutin, nggak pakai nanya istilahnya. Kenapa sih ini begini, kenapa sih ini begitu, dan seterusnya. Kenapa ayat ini begitu? Pokoknya mereka itu terima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tanpa mereka komplain sedikit pun.
Artinya kita sebagai murid pun juga ketika firman Tuhan menyatakan ini dan itu, ngapain juga kita mesti komplain dan seterusnya, ya. Nah, terus kemudian dan kemudian ayat 7-nya, oleh karena respon yang amat sangat radikal oleh jemaat di Tesalonika, ini berbuah manis, ya. Jemaat Tesalonika, imannya mereka itu tersebar kemana-mana, ya, tersebar keluar sampai keluar ke Tesalonika. Bagaimana kekuatan kuasa Injil dinyatakan sehingga jemaat di Tesalonika itu boleh menjadi teladan, ya. Jemaat di Tesalonika boleh menjadi model, itu ayat 7-nya. Jemaat di Tesalonika itu boleh menjadi panutan daripada jemaat-jemaat yang lain. Bagaimana mengikut Kristus dengan konsekuensi, dengan resiko dianiaya dan seterusnya. Ayat 8-nya, karena keteladanan jemaat, ya, keteladanan jemaat yang ada di Tesalonika ketika mereka merespon Injil, maka Injil tersebar di mana-mana. Hari ini GBM mendengarkan Injil dan semua mulut kita yang ada di dalam GBM, ketika kita menyatakan Injil, semua orang bertekuk lutut mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mantap, Amin, amin. mantap, Bro. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak Morgan. Ayo, ada yang mau nambahin? Silakan saudara. Siapa yang mau nambahin? Saya dulu ya. Saya senang ayat yang ke-10 yang bilang gini, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan. Jadi jemaat di Tesalonika zaman dulu loh, yaitu zaman tahun 50 kata. Mungkin belum tahun 50, tahun 48, 49. Itu udah lama sekali. Kita udah 2020, udah berapa ribu tahun yang lalu gitu. Mereka itu dalam keadaan paksa, mereka itu terus punya iman dan menerima firman dan terus memperkatakan firman, melakukan firman sehingga firman itu boleh tersebar, dan mereka itu terus menantikan kedatangan anaknya, kedatangan Tuhan Yesus dari surga yang kedua kali ya. Udah jadi dari dulu juga emang orang Kristen tuh menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu udah lama ya, apalagi sekarang. Udah deket loh. Kalau memangnya dulu, dari dulu mereka menantikan. Jadi sekarang pun kita harus lebih lagi menantikan kedatangan Tuhan. Cuman itu aja tambahan saya. Ayo saudara. Nanti di pasal 4 itu Bu Tina, kita bisa bongkar semua itu tentang kedatangan. Oh, kedatangan yang itu ya. Kedatangan Tuhan ya. Oh iya. Bagus. Nanti Pak Morgan terangin ya. Pak Morgan, Pak Sastra itu boksu-boksu kita tuh yang akan menerangkan lebih dalam sehingga kita mengerti kenapa dan bagaimana jemaat di Tesalonika ini. Ayo Pak Max ini juga Bapak Pendeta kita. Oh, bukan pendeta. Aduh, terima kasih Bu Tina. Sangat jelas ya Pak Morgan sudah sampaikan tadi. Yang saya lihat penekanan itu saya mengambil ayat 5 memang di sini bahwa Injil itu diberitakan, disampaikan dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Nah, saya belum lama ikut satu katekisasi di gereja. Itu pembicara, seorang tokoh ya di tempat kami, dia berbicara soal khotbah, soal membuat renungan-renungan atau pembacaan Alkitab. Itu hampir 2 jam dia ngomong, itu nggak pernah ada satu kata pun keluar Roh Kudus. Dari awal nggak pernah. Sehingga ketika waktu diminta untuk tanya jawab, saya cuma katakan kepada beliau bahwa saya kalau berkhotbah itu
yang paling pertama-tama adalah saya minta kekuatan Roh Kudus. Ya, kalau kita bicara teori, menyusun khotbah dan lain sebagainya, di luar kita minta kekuatan Roh Kudus, saya bilang kosong itu khotbah itu. Dan banyak khotbah-khotbah yang memang tidak atau meminta, ya begitu Pak Morgane, Pak Pendeta, ya, meminta kekuatan Roh Kudus untuk menyampaikan satu firman atau melaksanakan atau khotbah begitu. Sehingga banyak khotbah kosong, ya, kosong. Kita nggak dapat apa-apa, ya, di awan-awan, kadang-kadang nggak turun ke sampai di tanah katanya orang begitu ya. Karena ya memang tidak didasari atau tidak dilandasi dengan kekuatan Roh Kudus. Nah ini mungkin saya dapat remanya dari situ Pak Morgane, terima kasih. Jadi di sini memang di Alkitab saya sudah di bold warna biru, kekuatan oleh Roh Kudus. Dan itu yang sering saya kalau dimintakan memimpin kebaktian itu dimanapun, saya cuma minta satu, Roh Kudus tuntun saya. Jadi bukan saya tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Cuma itu, terima kasih Pak Morgan dan Ibu Tina, terima kasih. Makasih Pak Mek. Ayo saudara, siapa lagi? Mumpung masih ada waktu nih. Pak Dudung nih, tuh udah siap tuh, saya lihat. Nah, Pak Dudung udah ketawa deh. Ayo Pak Dudung. Suaranya masih di-unmute, Pak. Suaranya masih mute, Pak. Ya, selamat sore. Ya, sebetulnya udah cukup lengkap ya, cuman saya nambahkan aja, saya tertarik di ayat 5 ya. Di ayat 5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan. Jadi ini terbukti sampai sekarang sangat kuat sehingga betul-betul menyebar dengan kuat, dengan berbagai macam hambatan pun kita tetap jalan. Nah, kekuatan apakah yang disampaikan itu? Kekuatan apakah yang ada pada pemberitaan Injil itu? Antara lain, satu adalah para rasul memberitakan Injil Allah dan Kristus kepada semua orang. Jadi kita tidak pilih-pilih, baik dengan sikap maupun dengan membacakan, dengan sosialisasi, itu tidak pilih-pilih ya, karena misi kita adalah menyelamatkan orang. Sementara yang kedua adalah mereka memberitakan firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa ini menghasilkan keinsapan akan dosa, pembebasan dari kuasa setan, perbuatan mukjizat, dan penyembuhan. Jadi ini yang kita lihat, kita rasakan, memberitakan firman Allah dengan kuasa Roh Kudus. Jadi di samping zaman para rasul, pasti kita sendiri merasakannya, sehingga penyebaran Injil ini sangat kuat. Jadi kita tidak boleh takut dengan apa hambatan yang sudah ada ya. Makin lama makin berat, tapi kita tetap didampingi oleh Roh Kudus. Sementara yang ketiga, berita Injil disampaikan dengan kepastian yang kokoh oleh karena iman kepada Kristus dan melalui karya Roh Kudus di dalam mereka. Dalam hati mereka memiliki keyakinan penuh akan kebenaran dan kuasa berita itu. Betul ya, jadi walaupun saudara kita di samping menyatakan Alkitab itu palsu, sementara dia tidak bisa membuktikan kepalsuannya. Mereka menyatakan bahwa kitab mereka turun dari langit, padahal kapan nyampenya. Sementara kita bisa dibuktikan dengan data-data yang ada di Vatikan, di Israel, dimanapun kita bisa membuktikan dengan fakta sejarah ya, baik melalui yang kertas papirus, melalui prasasti-prasasti, ada buktinya, ada bukunya. Jadi kita menyatakan iman itu tidak membabi buta, tapi berdasarkan fakta yang bisa kita lihat. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Israel kan pernah lihat ya bagaimana penyimpanan data-data, sehingga apa yang kita sampaikan bukan berita bohong. Sementara kalau yang tetangga kita bilang kitabnya turun dari langit, itu lah gimana ya turunnya, kita nggak bisa bayangkan lah. Jadi seperti itu. Jadi kita yakin karena ada fakta yang kita menjamin kebenaran dari apa yang kita yakini.
Sementara yang keempat, orang akan mempercayai berita itu, mentaati firman Allah dan melakukannya dengan kehidupan mereka. Mereka meneladani kekudusan dan kebenaran. Jika nah ini yang paling penting adalah orang mempercayai berita itu, menaati perintah, mentaati firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Mereka meneladani kekudusan dan kebenaran. Saya tidak pamer, tapi saya melihat ya, terutama teman-teman kita di GBM ini amat sangat melakukan apa yang sudah tercatat di sini, sehingga jaminan untuk misi kita membuat banyak orang yang bertobat itu dijamin akan berhasil sukses, walaupun pasti namanya hambatan itu kita lihat sendiri dari zaman rasul-rasul banyak hambatan dan sekarang lebih banyak lagi, tapi ternyata makin banyak umat yang bertobat. Mungkin itu saja. Selamat sore, terima kasih, Tuhan memberkati. Mantap Pak Dudung. Makasih, mantap Pak Dudung. Ayo Pak, yang lain. Bunda, ayo Bunda. Ceweknya dong sekarang. Bunda Yen dah, Bunda Yen dulu. Bunda Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Saya ambil dari yang ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia Akaya. Sungguh luar biasa ya, karena kemurahan Tuhan. Kita dari orang penentang, dari orang pemberontak, dari penyembahan berhala, ya, sehingga kita menjadi penurut Tuhan, penurut firman Tuhan adalah itu benar-benar kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, sehingga kita sekarang menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Luar biasa di wadah GBM ini kita jadi teladan ya, untuk bisa memberitakan firman, menyaksikan kebesaran Tuhan, mendoakan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Mendoakan orang lain, dari tadinya kita bukan penurut firman, tapi sekarang kita menjadi penurut firman yang luar biasa. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, sebagaimana kamu berbalik dari berhala, berharap pada Allah untuk melayani Allah. Luar biasa dari yang penyembahan berhala, sehingga kita berbalik sekarang jadi melayani pekerjaan Tuhan. Ini juga adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa ya. Kita sekarang lebih-lebih lagi kita dapat belajar di sini di bawah pimpinan hamba-hambanya yang luar biasa, sehingga kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat memberitakan firman, bersaksi untuk kemurahan Tuhan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Luar biasa, inilah tujuan kita, sehingga kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Mari kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, karena kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah semuanya, sudah dibaptis, dan kita dari penyembahan berhala sekarang kita menjadi melayani pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih, di sini juga ada guru besar kita Pak Tombeng, luar biasa. Haleluya. Semangat terus. Haleluya. Terima kasih Pak semuanya, hamba-hambanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bunda Yen. Nah, sekarang siapa lagi? Bunda Yun ya? Ayo. Doa, Bu. Nanti ada doa. Ada doa regional. Oh, ada doa regional. Ya. Udah lewat ini saya. Doa, udah masuk doa. Masuk doa aja. Langsung aja ya, saya Udah deh ya, karena kita juga udah banyak kan mendengar, udah jelas banget. Ayo kita Pak Ril. saya putarkan satu Pak lagu Ril. ya. Ya. Doa dong Pak Ril. Lagu dulu dari Multi
Media. Media. Udah waktunya udah nggak ada. Ya, oke, kita masuk dalam doa. Doa biasanya doa untuk yang sakit Ibu Yeni, dan doa untuk bangsa dan negara Pak Mek, dan penutup doa berkat. Penutupnya Pak Haryadi aja. Oh, iya. Oke, Pak Haryadi, siapkan doa berkat. Siap. Siap. Silakan Ibu Yeni buka dengan doa. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kami ada di wadah GBM. Tuhan, bungkus kami semua dengan darah Yesus yang ada di GBM ini, baik yang hadir, baik yang tidak hadir, bungkus dengan darah Yesus. Keluarga kami, anak cucu menantu kami, pekerjaan kami semua, bungkus dengan darah Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Berkati Tuhan pimpinan kami, Pak Sastra, Bunda Yuni, Pak Morgan Tombeng ya Tuhan. Berkati di dalam pelayanan mereka, pakai ya Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan, diagungkan, ditinggikan, biar banyak jiwa dimenangkan. Untuk Fani juga yang selalu menolong kami ya Tuhan, berkati Bapak, anak ini Tuhan, Kau tahu kerinduan di hatinya, jawab setiap pergumulan anakmu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Agung Tuhan, di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, biar kuasa Tuhan melawat dia, biar dia membuka hati kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan kirim Tuhan hambamu yang memberitakan firman kepada Pak Agung, biar dia dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Bro Denny Tuhan, di mana dia berada, Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati ya Bapa, di dalam nama Yesus, pakai dia Tuhan lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Roy Tuhan, pada saat ini Cama Roy di mana dia berada pada saat ini Tuhan, buka hatinya ya Tuhan, ampuni dia ya Tuhan, biar dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya, biar dia Tuhan menerima mujizat demi mujizat Tuhan, biar dia bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Pak Ivan, pada saat ini prostatnya, ginjalnya Cama Bapak, biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Ivan. Bapak, kami bersatu hati datang kepadamu, kami bawa Broril kepada Tuhan Yesus. Jamah Tuhan mata kirinya Tuhan, biar Broril menerima mujizat kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya Bapak, pakai Tuhan seisi keluarganya, Foni juga, semua anak cucu menantunya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga Pak Edward, dia stroke Tuhan, jamah stroke-nya Bapak. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib, menyembuhkan Pak Edward dalam nama Yesus. Faber juga Tuhan, lututnya, pundaknya, semua, lututnya, kakinya, semua sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Faber menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ibu Tiurma Tuhan yang kanker, pada saat ini jamah di mana dia berada Tuhan, biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Ibu Tiurma di dalam nama Yesus. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib menyembuhkan Ibu Tiurma. Ibu Rosmayati Tuhan jamah Bapak, biar diabetesnya, darahnya, ginjalnya sehat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk Pak Dudung Tuhan, ginjalnya, jantungnya sehat di dalam nama Yesus. Pakai Pak Dudung, anak cucu menantunya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Untuk Ibu Veronica, Tuhan berkati anak yang dalam kandungannya Bapak di dalam nama Yesus. Biar batuknya juga sembuh, sehat. Biar anak di dalam kandungannya juga sehat. Menjadi anak yang takut Tuhan, diberkati Tuhan. Dr. Natalia, Tuhan berkati anak yang dalam kandungannya Tuhan. Biar menjadi sehat, diberkati Tuhan, menjadi anak yang takut Tuhan. Bapak, kami bersatu hati, kami bawa Mami Tina Iskandar. Di dalam hari-hari tuanya berkati ya Bapak di dalam nama Yesus kesehatannya. Berkati anak cucu menantunya. Berkati semua Tuhan agar mereka semua sehat di dalam nama Yesus. Bapak, kami bersatu hati, kami bawa Pak Hansloho di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Pak Hansloho, jantungnya, prostatnya sehat,
biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Hans Loho di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga untuk Yohanes Ridwan, ginjalnya, paru-parunya, jantungnya sehat, biar dia menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kami ada di wadah GBM. Pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Pak Husin. Jamaah Bapa di dalam nama Yesus, di mana dia berada pada saat ini kuasa Tuhan bekerja. Jamaah Pak Husin, biar mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pendeta Victoria, Siren Song. Kankernya di telinganya, jamaah Bapa di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Ibu Yani Ratnawinata, lututnya, jantungnya sehat di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi. Ibu Yemi Mama Pak Morgan, Tuhan, jamaah pada saat ini di hari tuanya Tuhan, biar dia menerima mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus. Biar Mama Pak Morgan sehat, kuat, Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati anak cucu menantunya juga, pakai Pak Morgan lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanannya Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Ibu Teli Tarore, Tuhan, jamaah hipertensinya, sakit kepalanya, matanya celik di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Nathanael Natanu, jamaah Bapak di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Nathanael Tanu. Biar Tuhan biar Tuhan jamaah Tuhan. Biar Tuhan Yesus dahsyat ajaib, biar sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Austin, Tuhan, jamaah Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan, biar kuasa Tuhan menjamah dia, memeluk dia, biar kasih Kristus mengalir Tuhan, membuat dia damai, membuat dia sukacita, ada kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rida, Tuhan mau pulang ke Toraja, pakai Tuhan Ibu Rida di Toraja Tuhan, di tengah keluarga besarnya Tuhan, biar Tuhan Yesus bekerja Tuhan, pakai Ibu Rida biar dia dapat menginjil pada keluarganya yang belum di dalam Tuhan, biar mengenal Tuhan, datang membuka hati kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk Pak Jimmy dan Sis Lili, COVID-nya sehat dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi untuk Jessica juga sehat di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan kami yang ada di GBM. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan Tuhan campur tangan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, di mana kami ada di dalamnya. Bapa di dalam surga, Engkau turut campur tangan kepada para pemimpin bangsa kami, seluruh aparatur negara dari bangsa kami, semua yang mengelola pemerintahan kami, Engkau bersama-sama dengan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, mereka boleh mengatur bangsa dan negara kami dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Bahkan sampai di daerah-daerah yang paling kecil, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga kami sebagai rakyat Indonesia boleh menikmati keamanan, keselamatan, dijauhkan dari bencana-bencana alam, dijauhkan dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan menyertai kami semua. Terima kasih Bapak di dalam surga. Ada persoalan-persoalan di tengah-tengah bangsa kami, baik politik, sosial, dan khususnya sekarang ini Tuhan, COVID-19 agak sedikit naik. Bapa di surga, oleh kuasa tangan Tuhan, Engkau hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan bangsa, bahkan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pemerintah kami, seluruh aparatur negara, bahkan yang terlibat di dalam membangun bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore hari ini kami telah membahas tentang
1 Tesalonika 1 yang telah dijelaskan oleh Pak Morgan yang begitu sangat menerangkan, memberkati kita semua. Dan juga kami telah mendoakan semua teman-teman kami yang sakit maupun yang punya masalah. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mendengar dari surga semua yang kami doakan. Dan doa orang benar dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga akan sebentar setelah ini akan ikut dalam menara doa DKI 1, Tuhan. Biar Engkau juga memberkati menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan setelah menara doa, kami juga akan istirahat pada malam hari. Kami juga biar Engkau juga menyertai istirahat kami sepanjang malam nanti. Dan kami di pagi hari dalam keadaan sehat dan segar. Dan kemudian dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa pada karena besok hari Sabtu ya kami tidak ada, sorenya tidak ada acara GBM. Beri kami kesehatan semua doa GBM pada besok hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar dua kami akan mengakhiri acara para pendoa Galilea Blessing Ministry ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Morgan sharingnya. Terus Lydia terima kasih. Rina, Pak Jimmy sehat ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Jimmy, Lili, Lil, thank you. Oni, ya Pak Dudung, Bunda. Bilang dadah. Terima kasih semua. Dadah. Halo. Terima kasih. Makasih Pak Mek. Mana Matthew? Jen, jangan ini dulu. Untuk hari Rebo, aku lupa Rebo, nanti Bu Jen bawa Firman ya. Untuk Zoom. Iya. Zoom Lab ya. Bu Jen bawa Firman, Bu Lydia hostnya ya. Bu Febe kesaksian ya hari Rebo ya Bu Febe ya. Iya. Dadah. Zoom. Oke, makasih semuanya. Tuhan berkati. Pak Morgan, makasih Pak Dudung, Pak Aryadi. Makasih Tuhan berkati Pak Riel. Salam untuk Bu Koni. Tuhan berkati. Dadah. Iya, makasih.